Hello guys, let me introduce myself. My name is Maria Tisa Natalia with NPM 234111041. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan presentasi tentang teknologi Big Data untuk pengelolaan data kesehatan untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Oke, kita mulai aja presentasinya. Kita mulai di latar belakangnya teknologi Big Data untuk pengelolaan data kesehatan. Jadi pengelolaan perkembangan teknologi informasi di sektor kesehatan menyebabkan peningkatan volume data yang sangat besar dan terus bertambah. Di setiap harinya volume datanya terus bertambah. Data kesehatan tidak hanya berasal dari rekam medis pasien, tetapi juga dari hasil pemeriksaan laboratorium, citra medis, perangkat variabel seperti smartwatch, serta berbagai aplikasi kesehatan digital. Pengelolaan data dengan metode konvensional menjadi kurang efektif karena keterbatasan dalam menyimpan, mengolah, dan menganalisis data yang bersifat kompleks dan beragam. Oleh karena itu, teknologi Big Data hadir sebagai solusi untuk mengintegrasikan dan menganalisis data kesehatan secara lebih tepat, akurat, dan lebih efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas layanannya, pengambilan keputusan medisnya, serta keselamatan dalam menangani pasiennya. Oke, kita masuk ke definisinya. Jadi Big Data itu apa sih? Jadi Big Data itu adalah kumpulan data yang memiliki ukuran yang besar, tingkat kompleksitas yang tinggi, serta terus bertambah dengan kecepatan yang tinggi. Data ini tuh tidak dapat dikelola secara efektif menggunakan sistem basis data tradisional karena keterbatasan dalam kapasitas penyimpanannya, pemrosesan, dan analisisnya. Melalui pemanfaatan teknologi khusus, Big Data juga digunakan untuk melakukan analisis yang mendalam untuk menemukan pola, tren, atau informasi penting yang dapat mendukung pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi di sektor kesehatan. Kita lanjut ke karakteristik Big Data. Di sini Big Data memiliki 5 karakteristik utama, yaitu bisa dikenal 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan yang terakhir value. Jadi kita masuk yang pertama. Jadi volume itu menunjukkan jumlah data yang sangat besar, terutama pada sektor kesehatan yang menghasilkan data pasiennya di setiap harinya. Terus kalau yang velocity itu menggambarkan kecepatan datanya yang terus dihasilkan dan diperbarui secara real time atau secara langsung, seperti dari alat monitoring pasiennya. Oke, lanjut ke variety. Jadi variety itu mengacu pada keberagaman bentuk data, mulai dari teks rekam medis, hasil citra medis, video, hingga data sensor dari perangkat variabel. Selanjutnya ada veracity, berkaitan dengan tingkat keakuratan dan keandalan data yang sangat penting karena kesalahan data dapat berdampak pada keputusan medisnya. Dan yang terakhir ada value. Jadi value itu menekankan nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari pengolahan Big Data untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Selanjutnya ada sumber data kesehatan. Sumber data kesehatan berasal dari berbagai sistem dan teknologi yang saling terintegrasi. Rekam medis elektronik atau Electronic Health Record atau EHR menyimpan informasi lengkap mengenai identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, serta tindakan medis yang dilakukan. Data laboratorium dan radiologi mencakup hasil tes darah, pemeriksaan patologi, serta citra medis seperti röntgen, CT scan, dan MRI yang menghasilkan data dalam jumlah besar. Selain itu, perangkat wearable seperti smartwatch dan fitness tracker menghasilkan data kesehatan secara real time seperti detak jantung dan aktivitas fisik lainnya. Aplikasi kesehatan dan sistem rumah sakit juga menyediakan data operasional seperti jadwal layanan serta interaksi pasien dengan fasilitas kesehatan.
Data asuransi dan klaim kesehatan juga menjadi sumber penting untuk analisis biaya, efisiensi layanan, dan perencanaan sistem kesehatan. Lanjutnya ada teknologi Big Data dalam kesehatan. Teknologi Big Data dalam bidang kesehatan didukung oleh berbagai platform sistem canggih. Hedop digunakan untuk menyimpan dan memproses data kesehatan dalam skala besar secara terdistribusi, sehingga mampu menangani data dari berbagai sumber. Apache Spark berperan dalam melakukan analisis data dengan kecepatan tinggi, termasuk pemrosesan data secara real-time yang dibutuhkan dalam pemantauan kondisi pasien. Selain itu, cloud computing memungkinkan penyimpanan data kesehatan secara fleksibel dan aman, serta memudahkan akses data kapan saja dan di mana saja. Jadi lebih mudah. Untuk machine learning dan artificial intelligence atau AI dimanfaatkan untuk melakukan analisis prediktif seperti memprediksi risiko penyakit, mendukung diagnosis medis, dan membantu pengambilan keputusan klinis yang lebih akurat. Selanjutnya, manfaat Big Data dalam pengelolaan kesehatan. Pemanfaatan Big Data memberikan berbagai manfaat penting dalam pengelolaan layanan kesehatan. Big Data itu mampu meningkatkan akurasi diagnosis penyakit melalui analisis data media pasien secara menyeluruh dan berbasis riwayat. Selain itu, Big Data juga membantu prediksi dan pencegahan penyakit dengan mengidentifikasi pola dan tren kesehatan yang sekarang atau sejak dini. Big Data juga mendukung pengambilan keputusan medis yang lebih tepat karena tenaga kesehatan dapat mengakses informasi yang lebih lengkap dan akurat. Dari sisi manajemen, Big Data itu meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit melalui pengelolaan sumber daya yang lebih optimal. Secara keseluruhan, penerapan Big Data itu berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan pasien, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun keamanan pelayanan kesehatan. Oke, lanjut ke tantangan penggunaan Big Data kesehatan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapan Big Data di sektor kesehatan juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu keamanan dan privasi data pasien menjadi isu utama karena data pasien itu bersifat sensitif dan sangat beresiko disalahgunakan. Jika tidak dilindungi dengan baik, maka privasi data itu akan bocor. Selain itu, integrasi data dari berbagai sistem seringkali sulit dilakukan karena perbedaan format, standar, dan teknologi antar fasilitas kesehatan. Tantangan lainnya adalah kualitas dan validasi data, di mana data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat mempengaruhi hasil analisis dan keputusan medis. Keterbatasan sumber daya manusia juga dan infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan dalam pengelolaan Big Data secara optimal. Di samping itu, regulasi dan etika penggunaan data harus diperhatikan untuk memastikan pemanfaatan Big Data tetap sesuai dengan hukum dan prinsip moral di bidang kesehatan. Lanjut ke dampak Big Data bagi sistem kesehatan. Jadi penerapan Big Data memberikan dampak signifikan terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Sistem kesehatan menjadi lebih responsif karena data dapat dianalisis secara real time untuk merespons kondisi pasien dan situasi darurat dengan cepat. Selain itu, Big Data juga mendorong pengambilan keputusan berbasis data sehingga kebijakan dan tindakan medis tidak hanya bergantung pada intuisi tetapi pada hasil analisis yang akurat. Big Data juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi biaya melalui optimalisasi penggunaan sumber daya, pengurangan kesalahan medis, dan pencegahan penyakit sejak dini. Secara keseluruhan, pemanfaatan Big Data itu menghasilkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pasien. Oke, kita berada di penghujung presentasi, yaitu kesimpulannya. Jadi Big Data itu memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan data kesehatan yang modern karena mampu mengolah data dalam jumlah besar dan kompleks secara efektif. Pemanfaatan Big Data juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta mendukung pengambilan keputusan medis lebih akurat dan berbasis data. Namun, penerapan Big Data juga harus diimbangi dengan pengelolaan keamanan dan privasi data pasien secara ketat agar tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan informasi. Dengan pengelolaan yang tepat, pemanfaatan Big Data juga menjadi langkah strategis dan berkelanjutan bagi masa depan sektor kesehatan. Oke, that's all yang bisa saya sampaikan.
apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Thank you for watching guys. Bye.